Jika kalian berani maju selangkah saja, kalian harus menghadapiku. Kenapa kalian berlutut di hadapanku? Karena sebelumnya kami memang hanya berlutut kepadamu. Itulah yang kami lakukan. Selama bertahun-tahun lamanya, kami semua berharap menunggu kembalinya ratu dan pangeran kami. Tolong maafkan kami, karena kami telah bersalah, telah menyerang pangeran kami. Ratu dan pangeran, kami ucapkan selamat datang. Jadi, mereka para rakyat Piplifan? Iya Chandra. Aku tidak percaya ini. Aku juga tidak percaya, Pangeran, bisa bertemu dengan Ratu Mura dan juga bertemu dengan Pangeran. Apakah ini mimpi? Mimpi ini menjadi nyata, Siamsing. Aku merasa sangat bersyukur karena kalian semua ternyata baik-baik saja. Kami baik-baik saja, Ratu. Tapi Piplifan kini tinggal kenangan. Serangan Maharaja Danananda menghancurkan segalanya. Karena itu setiap hari kami berjuang hidup dari hutan ini. Dan dia? Sepertinya dia bukan rakyat Piplifan. Siapa dia? Kami selamat berkat dia, Pangeran. Ketika Maharaja Danananda menyerang Piplifan, gadis ini sudah menyelamatkan kami. Karena lukanya itu, dia menjadi hilang ingatan. Dia tidak tahu siapa dia dan dari mana asalnya, juga siapa keluarganya. Kami berusaha keras untuk mengembalikan ingatannya, tapi kami tidak berhasil. Dia pasti seorang kesatria hebat, tapi hari ini hidupnya menjadi kisah sedih tanpa mengingat masa lalu. Kau telah melindungi rakyatku. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Siapa namamu? Tarini. Aku Tarini. Tarini? Namamu seindah karaktermu. Kepada para rakyat Piplifan, mulai sekarang, aku beritahukan bahwa kesulitan kalian akan berakhir. Kalian sudah terlalu lama menderita. Tapi hari ini, putra Raja Chandravadan, Pangeran Chandragupta Maurya telah kembali untuk membebaskan tanah kelahirannya dari cengkraman Danananda. Dia bertujuan mengembalikan Piplifan ke masa kejayaan dan kesejahteraannya. Jadi marilah, bergabunglah dalam perjuangan ini. Tapi Ratu, apakah akan mudah untuk membebaskan Piplifan? Tujuan besar tidak pernah mudah.
Perjuangan ini bukan hanya untuk Piplifan. Bahkan perjuangan ini untuk membentuk India bersatu. Ini bukan sekedar perang, tapi perang membela kebenaran. Kemerdekaan Piplifan akan menjadi langkah pertama kita untuk menggulingkan kekuasaan Danananda. Kemenangan ini akan membuat raja kejam seperti Danananda tidak memiliki tempat di India lagi. Jadi katakan padaku, rakyat Piplifan semuanya, apa kalian mendukungku dalam pemberontakan dan peperangan membela kebenaran ini? Tidak. Tuanku, kita tidak akan ke Piplifan. Aku tidak akan meninggalkan hutan ini. Tapi Tarini, Ratu dan Pangeran kami telah kembali. Mereka akan memenangkan kembali kerajaan kami. Lalu untuk apa kita hidup seperti pengungsi? Kenapa kalian merasa yakin kalau kita akan menang? Apa kau percaya mereka begitu saja? Selama ini kita hidup dengan tenang di hutan ini, tuanku. Begitu juga di masa depan. Kita tidak perlu menghadapi masalah apapun. Baiklah Tarini, jika kau ingin seperti itu tidak masalah. Ratu Mura, selama Tarini mengizinkan kami dan merasa nyaman, kami akan membantumu sampai semampu kami. Baiklah. Aku bisa mengerti. Aku merasa bahwa kenyataan wanita ini sebenarnya sangat berbeda dengan yang dia tampilkan. Dari sikap lugunya, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Maharaja, apa yang kau lakukan? Adik, aku mohon tenanglah. Kita pasti akan menemukan Durudara. Jangan membuat tindakan yang gegabah. Aku tidak membuat api ini untukku, tapi untuk anak itu, kakakku yang payah. Untuk Chandragupta? Ya, Chandragupta telah mencuri hati adikku. Adikku rela terjun ke dalam jurang yang dalam hanya demi dia. Bahkan rela menerabas hutan lebat. Demi pelayan itu, adikku mengkhianatiku. Bahkan sampai berulang-ulang kali. Jadi untuk orang yang sehebat itu, aku akan membuat ritual akhir yang sangat sempurna. Maharaja, setiap kali kita membuat jebakan untuk Chandragupta, dia selalu saja bisa melarikan diri. Karena itulah sebelum merencanakan kematiannya, kita harus menjebaknya. Dengan jebakan yang sangat rumit. Jebakan yang tidak mungkin dia bisa hindari. Semua rencana yang kau pikirkan itu sudah dilakukan, Amatya Raksas. Dan tidak lama lagi, rencanaku akan mulai berbuah. Apa maksudmu? Maksudku, panah kecilku telah berhasil menembus sampul kemenangan Chandragupta dan panah beracunku yang perlahan-lahan akan membawa Chandragupta masuk ke dalam kobaran api ini. Dan panah beracunku itu mulai menghitung waktu kematian. Chandra, Ibu merasa sangat bahagia saat ini karena bisa melihat rakyat Ibu selamat dan bisa memberikan mereka makanan.
Selama bertahun-tahun, rakyat kita yang tidak berdosa menderita hanya demi mencari sesuap makanan. Mereka bertahan di hutan ini dan berjuang untuk hidup. Aku tahu, Ibu. Aku mengerti seluruh kesulitan mereka. Tapi tenang saja, Ibu. Karena tidak lama lagi, bukan hanya makanan, mereka juga akan memiliki rumah untuk tempat tinggal mereka. Dan mereka juga akan memiliki tanah mereka sendiri di kerajaan mereka. Peperangan ini tidak mudah untuk dimenangkan, Chandragupta. Aku tahu waktu telah berubah, tapi Danananda masih tetap memimpin pertarungan ini. Aku tahu saat ini juga Danananda sedang membuat rencana barunya, yaitu cara untuk bisa menyerang kita. Jadi dalam kondisi seperti ini, untuk membangun India yang baru dan meraih kemenangan atas Piplifan, maka kita membutuhkan strategi yang sangat matang dan cermat. Aku juga sudah memikirkan sebuah rencana, Acarya. Tolong, ikutlah denganku. Ini benteng Piplifan. Dan ini pusat pasukan Danananda yang selalu berjaga di sebelah sini. Dengan bantuan pasukan Paurawa dan rakyat Piplifan, kita akan bisa menyerang dari dua arah. Kemudian, menyerang para prajurit Magadha dari seluruh penjuru. Aku yakin kita pasti bisa mengalahkannya. Chandragupta, rencana ini terlihat sangat mudah, tapi sesungguhnya sulit untuk bisa diwujudkan. Kau pikir apa? Dengan mengalahkan ratusan tentara di sini, kau bisa mengalahkan ratusan ribu tentara pusatnya? Tidak. Kita harus mengatasi masalah ini secara mendalam. Kau harus memikirkannya masak-masak, Chandragupta. Pikirkanlah, apakah ada cara lain, Chandragupta? Cara lain apa, Acarya? Kau memiliki adik dari Danananda. Dan sekarang kau ingin merebut kembali kerajaanmu, bukan? Dengan terus menyerang basis kekuasaan Danananda, maka kau bisa menghancurkan egonya. Apakah kau pikir dia akan diam saja dan menonton? Kau pikir dia tidak akan membalasmu? Aku mengerti apa maksudmu, Acarya. Tapi, sepertinya dia sama sekali tidak membalas. Dia diam seperti keheningan sebelum badai besar datang. Saat Danananda memecah keheningannya, entah rintangan macam apa yang akan kita hadapi. Dalam hal ini apa pendapatmu, Acarya? Bagaimanakah cara mengatasi masalah ini? Yang Mulia Ratu, aku punya solusi untuk setiap serangan Danananda. Apa solusinya, Acarya? Kau harus menikahi Putri Durdara, adik dari Danananda. Apa? Menikahi Durdara? Iya, kau harus menikahi Durdara. Jika kau menganalisa setiap insiden yang terjadi pada Danananda, maka kau akan mendapatkan satu kesimpulan. Jika sudah soal Durdara, maka Maharaja Danananda yang kejam akan menjadi tidak berdaya sama sekali. Dia menjadi seperti terikat dan tidak dapat melakukan apapun. Chandragupta, anggap saja kau telah memegang titik kelemahan musuhmu. Di seluruh dunia ini, Danananda rela melakukan apapun demi adiknya. Jika kau menggunakan Durdara sebagai senjata, maka kau akan mampu mengubah alur dari pertempuran ini. Dengan memanfaatkan kelemahan Danananda, maka kau akan berhasil menyatukan India. Acarya, jika kita kesampingkan tujuan politik, sepertinya dari cara Chandragupta menatap Durdara, aku rasa rencanamu itu akan menguntungkan Chandragupta dari sisi pribadi juga. Jadi aku rasa, dari segi politik dan segi pribadi kau menang 2 kali. Benar kan, Chandra?
entah demi politik atau keinginan pribadi, aku tetap tidak akan melakukannya sampai Durdara memberikan izin. Kau tidak perlu cemas soal itu. Aku sudah bicara pada Durdara, Chandragupta. Cepat pergilah dan segera temui dia di taman. Di taman? Acarya, Durdara ada di sini. Lihatlah. Jadi, sepertinya Acarya sudah memberitahumu soal pernikahan itu ya? Iya, dia sudah bicara denganku. Jadi, aku hanya akan memberitahumu. Kalau kau tidak bersedia untuk melakukannya, kau boleh menolaknya secara langsung. Kau tidak perlu melakukan ini hanya demi membuktikan integritasmu dan keinginanmu untuk bisa menyatukan seluruh India. Karena aku mempercayaimu. Jadi karena itulah, kalau kau memang tidak menyukainya, kau boleh menolaknya. Aku akan bicara pada Acarya. Dari yang kulihat selama ini, aku tidak mengerti. Aku merasa Acarya tidak terlalu mendengarkan perkataanmu. Tidak. Acarya Chanakya sangat mendengarkan perkataanku. Jadi kesimpulanku, kau tidak siap untuk pernikahan. Masih dalam pertimbangan. Jadi, kau masih ragu? Selama 5 tahun terakhir, aku sangat bahagia dan menemukan ketenangan. Aku merasa begitu damai, dan itu aku dapatkan hanya jika ada dirimu di sisiku. Setiap kali hujan turun, yang aku inginkan hanyalah aku bisa menikmati hujan itu bersama dengan dirimu. Setiap kali aku makan makanan yang enak, aku tidak pernah bisa menikmati rasanya. Karena aku berpikir bahwa kau sudah tidak ada lagi. Tapi saat aku tahu bahwa kau ternyata masih hidup dan berjuang keras untuk bertahan hidup, bahkan untuk tujuan yang jauh lebih mulia. Itu semua telah mengubah bagaimana hidupku. Semua bunga mulai terlihat hidup dan berwarna. Semua yang kurasakan terasa begitu manis bagiku. Dan setiap kali kau memanggilku Tuan Putri, aku merasa bahagia. Jadi itu artinya kau memberi izin, Tuan Putri?
Ketika burung belajar untuk terbang, dia akan pergi meninggalkan sarangnya. Meskipun sarang itu tempat paling aman yang bisa memberikan kesenangan, keselamatan, dan kedamaian. Sama seperti seorang murid yang telah mendapatkan pengetahuannya, maka dia akan meninggalkan pertapaan tempat gurunya. Meskipun teman-teman dan juga gurunya ada di sana, tempat di mana dia merasa nyaman dan juga merasa damai, tapi dia tetap harus pergi. Demi perkembangan jati diri, kita harus meninggalkan kenyamanan dan keselamatan dan menghadapi situasi yang tidak menentu. Ingatlah, jika kau ingin berkembang, maka keluarlah kau dari zona nyamanmu dan belajarlah untuk menghadapi tantanganmu. Ini ilmu dariku yang kubagikan pada kalian. Aku punya satu undangan untukmu, Danananda. Ini adalah undangan dari adik tersayangmu, yaitu Putri Durdara dan muridku Chandragupta Maurya, bahwa mereka berdua akan menikah.